sudah bersedia diwawancarai untuk tugas aksi nyata saya pada modul 3.1 tentang keputusan dalam mengambil keputusan menjadi seorang pemimpin. Di sini ketika ada permasalahan atau kasus yang dihadapi di sekolah yang Bapak pimpin ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan milik etika atau rujukan moral? Mungkin dari Bapak dari Kalau saya pribadi menanggapi permasalahan tersebut, saya melihat dengan detail apa penyebab masalah itu. Saya mengadakan penelitian, saya mengadakan wawancara dengan guru yang terkait dengan wali kelas anak itu. Lalu saya mencari petunjuk lain yang berkenaan dengan mungkin keadaan siswa itu, apa penyebabnya. Setelah itu mungkin bisa ditindaklanjuti. Ya, berarti dengan menganalisis terlebih dahulu ya Pak. Betul. Masalah yang ada. Iya. Dengan Bapak Reza bagaimana Pak? Kalau saya mungkin hampir sama dengan ketika menghadapi kasus di sekolah saya analisis dulu permasalahan tersebut, apakah permasalahan tersebut menyangkut kepentingan sekolah atau kepentingan sekolah, dan juga banyak pertimbangan sehingga saya harus meminta pendapat dari guru dan juga menindaklanjuti langsung ke lapangan jika kasus tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan ataupun kasus tersebut bisa merugikan sekolah ataupun kasus tersebut bisa merugikan sekolah, itu baru saya ambil tindakan. Yang penting kasus tersebut tidak merugikan untuk kepentingan sekolah. Saya siap menyelesaikan secara aturan. Baik Pak, berarti di sini Bapak juga menganalisis dengan pertimbangkan peraturan sekolah ya Pak. Ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau saya selagi kepentingan itu tidak melanggar aturan, sah saja. Kepentingan itu untuk kepentingan pribadi, itu yang jelas bagi saya itu mungkin mengarah arah melanggar aturan yang ada di sekolah. Jadi bagi saya itu tidak bisa saya laksanakan, saya tidak bisa saya lakukan, tidak bisa saya ikuti kepentingan yang mengatasnamakan kepentingan pribadi. Selagi itu tidak melanggar aturan sekolah, saya siap untuk menyelesaikan ataupun mempertimbangkan kasusnya. Iya Pak, berarti kembali lagi ke aturan ya. Aturan, saya Ya. dalam melaksanakan tugas saya mengacu pada aturan yang ada di sekolah. Ya. Kalau Bapak mungkin? Kalau menurut saya pribadi, keputusan itu diambil dengan banyak pertimbangan setelah melihat dari kasus tersebut. Intinya persoalan itu tidak merugikan sekolah dan orang-orang baik wali kelas ataupun siswa itu tidak dirugikan. Penyelesaian itu bisa membuat kenyamanan dan bisa bermanfaat, itu saja mungkin yang sesudah itu kita tidak bisa melihat atau menyelesaikan permasalahan itu dengan peraturan. Mungkin ada di sisi lain kita bisa mengambil kebijakan. Jadi di sini pada dengan tidak dirugikan dan sekolah dan kebijakan itu tidak perlu dengan peraturan ya Pak, diambil dari kebutuhan
pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil? Dari Bapak boleh. Pada intinya ketika ada kasus yang dialami di sekolah saya, mengacu pada aturan yang berlaku di sekolah. Ketika walaupun bagi diri saya sendiri, ketika saya melanggar aturan, saya siap menerima sanksi. Begitu pula dengan guru, siswa, bahkan ketika adanya orang tua siswa datang ke sekolah melanggar aturan yang telah disepakati bersama, maka saya tidak ambil pusing. Acuan pada dalam saya melaksanakan tugas aturan yang pokok pertama. Jadi mengambil keputusan itu langkah awalnya berdasarkan aturan dari sekolah. Iya, gitu. Mungkin dari Bapak Gani? Untuk langkahnya setelah kita mengidentifikasi permasalahannya, kita bisa menindaklanjuti dengan berbagai pertimbangan. Setelah dipikirkan, pasti ada kebijakan yang diambil dari sebuah peraturan. Kita tidak bisa memaksakan suatu peraturan. Seandainya peraturan itu bisa agak mempersulit. Tentunya kita harus ada pertimbangan kebijakan yang diambil dengan hati nurani. Mungkin itu jawaban dari saya. Iya, berarti langkah-langkahnya dengan mempertimbangkan kebijakan hati nurani ya Pak, lebih dari kembali ke rasa kasihan gitu Pak ya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini?